Semoga para mahasiswa sekalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas materi tentang analisis frekuensi. Bagaimana telah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, untuk menuju pada analisis banjir rancangan, kita perlu satu analisis yang kita sebut analisis frekuensi. Kita akan lihat bagaimana hubungan antara nanti desain kita ya dalam penentuan besaran rancangan kita dengan analisis frekuensi ini. Jadi di dalam hidrologi itu ada 3 konsep analisis untuk mendapatkan besaran rancangan. Konsep yang pertama adalah tentu saja kalau kita memiliki data debit terukur, ya, jadi intinya kan di dalam desain atau penentuan besaran rancangan itu ending yang kita inginkan itu adalah debit banjir rancangan. Nah, kalau kita punya data debit terukur di lapangan, tentu saja yang dimaksudkan adalah debit ekstrim di sini, karena kita mau ke arah yang banjir rancangan, dan data debit terukur ini memiliki rekaman yang cukup panjang, yang banyak, begitu. Kita dapat melakukan analisis frekuensi, analisis kekerapan. Artinya untuk melihat pola kejadian debit dengan besaran tertentu tadi ya, dengan besaran ekstrem itu seberapa besar kekerapannya terjadi. Nah, dengan analisis frekuensi ini kita bisa mendapatkan nanti debit banjir rancangan. Namun persoalan yang sering kita temui di lapangan adalah data debit terukur ini jarang sekali ada. Ya, kalaupun ada biasanya nggak continuous, ya putus-putus seperti itu. Dan tidak semua sungai punya data debit terukur seperti itu. Nah, untuk itu pendekatan yang lain adalah yang kedua dengan memanfaatkan data hujan. Nah, konsep ini adalah memegang prinsip linearitas ya, hubungan antara hujan dan aliran. Artinya kita melihat pola kalau ada hujan sebesar sekian, kemudian debit yang terjadi di lapangannya sebesar sekian. Nah, hubungan itu coba diformulasikan sehingga dengan menggunakan data hujan kita bisa menentukan berapa besar debit banjir rancangannya. Nah, data hujan ini lebih preferable ya, digunakan karena memang ketersediaannya cukup banyak begitu. Jadi di setiap daerah minimal ya satu daerah misalnya ada kalau kita bisa mencari di bandara. Nah, kita membutuhkan data hujan ekstrim harian ya, yang juga cukup panjang. Tapi ini kebanyakan itu tersedia. Jadi dengan data hujan kita analisis frekuensi. Yang dianalisis frekuensinya adalah data hujannya. Sehingga nanti yang didapat adalah hujan rancangan. Jadi sebelum sampai banjir rancangan, hujan rancangan. Nah, dari hujan rancangan ini kemudian dimodelkan untuk mendapatkan debit banjir rancangan. Contoh modelnya apa misalnya adalah dengan menggunakan hidrograf satuan. Atau dengan metode yang paling sederhana, kita menggunakan metode rasional misalnya. Tapi kan metode rasional itu kan membutuhkan data hujan rancangan. R24 itu ya. Kemudian atau kita menggunakan pendekatan dengan untuk mendapatkan debit banjir rancangan kita menggunakan pendekatan hidrograf satuan. Cara yang ketiga adalah dan kita punya data hujan ini yang dimodelkan, kemudian dapat debit, kemudian debitnya yang dibangkitkan, di-generate menjadi banyak begitu untuk kedepannya. Kemudian debitnya ini yang dianalisis frekuensi, kemudian dapat debit banjir rancangan. Tetapi cara ini lebih rumit dan dia ditempuh hanya untuk keperluan tertentu saja. Jadi kita lebih umumnya menggunakan langkah yang kedua. Baik, kita masuk ke analisis frekuensi. Jadi analisis frekuensi ini digunakan untuk menetapkan besaran hujan atau debit dengan skala ulang tertentu.
Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa itu kala ulang dan bagaimana konsepnya. Jadi untuk mendapatkan besaran yang sama dengan kala ulang tertentu tadi, kita harus menempuh analisis frekuensi ini. Oke, bagaimana di awal sudah saya sampaikan. Jadi analisis frekuensi dapat dilakukan untuk seri data yang diperoleh dari rekaman data, baik data hujan ataupun data debit. Nah, analisis frekuensi itu didasarkan pada sifat statistik data yang tersedia untuk memperoleh probabilitas besaran hujan atau debit di masa yang akan datang, yang mengandaikan bahwa sifat statistiknya itu tidak berubah atau sama ya, yang tidak berubah dengan saat ini. Nah, kita misalnya memprediksi ini umur layanan bangunan kita untuk sampai 30 tahun ke depan, kita melakukan analisis frekuensi sekarang, sifat-sifat statistik berdasarkan data-data yang telah lalu. Nah, itu kita anggap bahwa sifat statistik tidak berubah di masa yang akan datang. Ini prinsip yang walaupun sebenarnya pada realitanya sebenarnya kan berubah. Nah, tetapi asumsi penyederhanaan ini perlu kita lakukan karena ini merupakan pendekatan saja ya, prediksi. Jadi hubungan antara besarnya kejadian ekstrim dan frekuensinya, frekuensi tadi saya sebutkan tadi sebelumnya adalah frekuensi itu kekerapan, keseringan terjadinya itu. Jadi hubungan antara besarnya kejadian ekstrim dan frekuensinya atau peluang kejadiannya adalah berbanding terbalik. Jadi berbanding terbalik yaitu X sama dengan 1 per P. Nilai X ini maksudnya besarnya suatu kejadian. Jadi P itu adalah probabilitas, kemungkinannya, jadi frekuensi atau peluang suatu kejadian. Jadi X itu sama dengan 1 per P. Nilai X akan semakin besar jika nilai P semakin kecil. Jadi kalau peluang dia terlampaui, tersamai gitu ya, dia semakin kecil peluangnya, itu maka X akan semakin besar. Atau saya katakan, jika X semakin besar, peluang yang tersamai itu semakin kecil. Ini juga sama dengan prinsip atau konsep dengan kala ulang kemarin. Baik, kita langsung masuk pada prosedur analisis, ya, prosedur analisis frekuensi. Yang pertama adalah langkah pertama ini kita fokus pada fokus pada analisis frekuensi data hujan, ya, analisis frekuensi data hujan. Yang pertama adalah pemilihan seri data. Yang kedua adalah penurunan sifat-sifat statistik seri data terpilih, jadi sifat-sifat statistik dasar dari seri data terpilih. Yang tiga adalah pendugaan jenis distribusi yang sesuai dengan sifat statistik data, atau ini bisa kita lewatkan. Yang penting kita lakukan pengujian untuk semua jenis distribusi data. Jadi saya akan jelaskan. Yang keempat, plot data pada kertas probabilitas untuk distribusi terduga, ya, atau dapat dilakukan dengan cara analitis. Yang nomor 4 ini adalah yang saya jelaskan dengan cara grafis. Yang kelima adalah uji kesesuaian distribusi terduga. Ada 2 uji. Sekarang kita lanjutkan ya pada langkah pertama, yaitu pemilihan seri data. Pemilihan seri datanya artinya begini. Itu kita punya data yang mana dan seperti apa yang mau kita gunakan di dalam analisis frekuensi. Kalau kita melakukan analisis frekuensi terhadap data hujan, maka data yang kita pilih adalah data hujan harian. Data hujan harian maksimum. Jadi data hujan harian maksimum itu ada 2 cara memilihnya. Pertama adalah annual maximum series, ya, yaitu mengambil satu data maksimum setiap tahun. Jadi artinya kita dalam satu tahun kita punya 365 hari, berarti kita memiliki satu data saja dari 365. Nah, ini berarti ketika kita mengambil satu data saja dalam satu tahun, berarti ada kemungkinan bahwa besaran maksimum kedua dalam satu tahun mungkin bisa saja lebih besar dari tahun yang lain. Jadi misalnya kita punya
30 tahun data gitu ya, 30 tahun data, ada 30 tahun data. Nah, kita berarti ngambil 30 data. Nah, karena kita mengambil satu data setiap tahun, bisa jadi data hujan maksimum yang dengan besaran maksimum kedua dalam satu tahun itu bisa saja lebih besar dari data maksimum uh, di tahun yang lain. Jadi misalnya kita punya data tahun sekarang misalnya uh, 190 mm. Data yang keduanya adalah yang terbesar keduanya pada tahun itu adalah 180 mm. Kita kan ngambil cuma yang 190 mm. Kemudian tahun berikutnya itu ada data maksimumnya hanya 170 mm. Kita ambil yang tahun berikutnya satu aja kan, pada 170. Padahal sebenarnya ada yang lebih besar di tahun yang lain. Tapi ini konsep annual maximum series. Karena melihat siklus ya, jadi annual maximum series. Cara ini dapat kita gunakan untuk data yang panjang. Jadi kalau kita punya minimal 20 tahun data, kita dapat menggunakan annual maximum series. Kalau kita punya datanya ternyata sedikit, kita nggak nyampe 20 tahun gitu ya. Jadi berdasarkan beberapa pakar statistik mengatakan untuk mendapatkan stabilitas di dalam analisis statistik itu minimal 20 tahun. 20 data. Ya kalau kita menggunakan annual maximum series berarti 20 tahun. Kalau kita punya datanya lebih kecil dari 20 tahun, yang pendek gitu ya, misalnya data kita nggak nyampe 20 tahun, maka kita dapat menggunakan partial series. Partial series ini menetapkan suatu batas bawah tertentu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ini artinya di dalam satu tahun dapat diambil beberapa data dengan catatan besaran tersebut menunjukkan nilai yang lebih besar daripada besaran maksimum pada tahun yang lainnya. Bisa kita menetapkan saja bahwa kita punya data itu pendek, tapi kita tetapkan bahwa hujan-hujan ekstrim yang mau saya ambil adalah dengan nilai di atas 100 mm. Maka itu adalah batas bawah 100 mm. Maka untuk nilai hujan yang di atas 100 mm itu di semua tahun itu akan diambil. Terserah, bisa saja dalam satu tahun kita dapat 5 data, 4 data, 3 data, atau nggak ada sama sekali gitu ya. Nah, kemudian dari data itu masih bisa kita sortir lagi. Misalnya kita hanya punya 10 tahun data gitu ya, 10 tahun data. Karena kita menggunakan partial series, satu tahunnya bisa ada yang 4 data, 5 data, ya, ada yang 3 data. Sehingga kita bisa mendapatkan katakanlah jadi 40 data. Nah, 40 data ini kemudian kita pertimbangkan lagi, kita sortir lagi, hanya ngambil 20 lagi gitu. Urutkan saja nanti dari yang terbesar ke kecil, kemudian sortir ambil 20 yang teratas, yang 20 bawahnya dibuang. Itu juga bisa kita lakukan. Jadi 2 kali penyaringan. Ya, jadi ada annual maximum series, ada partial series ya. Kemudian kita jenis distribusi probabilitas. Jadi begini, analogi dari jenis distribusi ini. Jenis distribusi ini lebih kepada menunjukkan pola. Jadi hujan itu kejadian hujan, ya, frekuensi kejadian hujan, keseringan kejadian hujan itu memiliki pola distribusi tertentu. Nah, di dalam statistik itu dikenal cukup banyak jenis distribusi frekuensi. Dan yang paling banyak digunakan di Indonesia ada 4. Pertama ada distribusi normal. Jadi bukan banyak digunakan di Indonesia, maaf. Maksud saya di Indonesia umumnya pola distribusi frekuensinya mengikuti 4 ini secara umum. Ada distribusi normal, ada distribusi log normal, ada distribusi log persen 3, dan ada distribusi Campbell. Nah, masing-masing distribusi ini memiliki sifat-sifat yang khas. Sehingga setiap data hidrologi harus diuji kesesuaiannya dengan sifat statistik masing-masing distribusi tersebut. Nah, contoh misalnya ini kurva hubungan antara probabilitas dan debit ya.
Ini adalah fungsi distribusi probabilitasnya. Jadi kalau dia normal bentuknya kira-kira seperti ini ya, kalau normal. Ini yang bentuk seperti lonceng. Ya, yang dimaksud dengan probabilitas itu adalah jadi luas kiri itu adalah jadi kalau ini Q1 itu adalah suatu debit besaran tertentu yang kita tetapkan. Luas kiri kita itu adalah probabilitas nilai debit yang lebih kecil atau sama dengan debit Q1. Nah, kalau kita banjir kita biasanya ke arah yang kanan gitu ya. Jadi nilai Q yang lebih besar atau sama dengan Q1. Ya, probabilitas kejadiannya seperti ini. Kan bahas tentang uh, analisis statistik datanya ya. Jadi beberapa parameter statistik dasar yang perlu kita hitung di dalam analisis frekuensi antara lain adalah nilai rata-rata ya ke tengah, yaitu di mana nilai rata-rata ini adalah nilai jumlah dari data kita ya, jumlah dari nilai data kita dibagi dengan jumlah datanya. Kemudian simpangan baku, dan yang berikutnya adalah koefisien kurtosis. Koefisien kurtosis ini menunjukkan keruncingan ya. Jadi keruncingan itu menunjuknya seberapa besar nilai ekstrimnya itu ya. Jadi semakin besar nilai ekstrim terhadap nilai yang lain, maka dia kurva yang tadi itu akan semakin runcing. Kemudian yang berikutnya adalah koefisien asimetri ya. Koefisien asimetri ini menunjukkan kemencengan. Jadi kalau kurva tadi yang sebelumnya saya tunjukkan ke saudara-saudara sekalian, itu kalau dia misalnya menceng ke kiri berarti kan nilai debit yang lebih kecil dari nilai Q1 tadi akan lebih banyak gitu kan. Tapi kalau dia menceng ke kanan berarti nilai yang lebih besarnya akan lebih banyak. Kemudian yang berikutnya adalah koefisien variansi. Inilah beberapa analisis parameter statistik dasar yang perlu kita hitung ya. Selanjutnya kita akan masuk kepada pendugaan ya, berdasarkan ciri-ciri. Tapi memang sebenarnya pendugaan ini hanya untuk memperkirakan di awal saja. Dan memang supaya untuk mendapatkan hasil perhitungan yang meyakinkan, kalau tidak ada atau jika tidak ada yang memenuhi persyaratan atau ciri-ciri di atas itu, maka penggunaan satu distribusi probabilitas itu biasanya diuji dengan metode Chi kuadrat atau Smirnov-Kolmogorov. Jadi ada 4 distribusi tadi, nggak usah lihat ciri-cirinya, kita langsung uji saja semuanya. Itu lebih aman sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita melihat syarat itu, oh ternyata misalnya dia masuk, melihat dari syarat itu dia kayaknya ke distribusi A misalnya. Tetapi ternyata setelah diuji kadang-kadang nggak masuk gitu. Nah itu yang kita harus berhati-hati. Jadi ini cuma sebagai perkiraan awal saja ya. Karena umumnya kadang-kadang kalau nggak masuk ini kita lari langsung kepada, jadi kalau distribusi normal, distribusi gambal, log normalnya nggak masuk, kita pasti lari ke 0%3. Tapi kadang-kadang setelah diuji ternyata nilainya nggak terlalu bagus begitu. Nah, jadi sehingga memang kita perlu uji pada aja semuanya gitu ya. Nah, nanti pengujiannya kita akan bahas pada slide berikutnya. Oke, baik. Kita coba lihat dulu bagaimana distribusi normal dan log normal. Jadi, distribusi normal itu penetapan hujan rancangannya itu XT, di dalam ini X itu ya hujan rancangan dengan skala ulang tertentu. Jadi, itu sama dengan nilai rata-rata, nilai hujan rata-rata ditambah dengan nilai KT dikali dengan S. KT itu adalah faktor frekuensi yang nilainya tergantung dari T atau skala ulang. Ya, di sini untuk menetapkan KT kita sudah tersedia tabel ya faktor frekuensi.
Jadi saya juga akan berikan untuk faktor frekuensi. Dan berikutnya ada distribusi probabilitas log normal. Jadi sebenarnya dia sama saja seperti normal, tetapi dia pakai log, ya. Ya log xt sama dengan log x rata-rata ditambah dengan kt dikali s log x. Berikutnya ada distribusi probabilitas gambar. Jadi distribusi probabilitas gambar juga disebut dengan sebagai distribusi probabilitas nilai ekstrim karena cocok untuk kejadian yang misalnya cenderung ekstrim-ekstrim gitu ya. Prinsipnya sebenarnya sama seperti menghitung perhitungan pada distribusi normal, tetapi dia yang membedakan antara satu distribusi dengan distribusi lainnya adalah cara penentuan nilai K-nya atau KT tadi ya, faktor frekuensinya. Untuk distribusi Gumbel, nilai K sama dengan YT dikurangnya N per SN. YT itu adalah reduced variate ya, jadi nilai variasi yang sudah direduksi ya, begitu juga dengan YN dan S. Ini adalah tabel untuk menentukan nilai YT berdasarkan kala ulang. Distribusi log per 3 ini hampir sama dengan perhitungan distribusi log normal ya, hanya penentuan nilai KT-nya saja yang berbeda, yaitu nilai KT berdasarkan nanti koefisien kepanjangan CS ataupun gamma ya. Ini akan kita lihat. Nah, sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa ada sebaiknya ya kita untuk meyakinkan kita bahwa frekuensi kejadian hujan pada wilayah yang kita analisis itu benar mengikuti salah satu distribusinya, maka itu perlu diuji ya, diuji secara statistik. Ada dua jenis uji ya. Jadi secara statistik ada dua jenis uji yang perlu kita terapkan di dalam analisis frekuensi. Yang pertama adalah metode Chi kuadrat atau chi-square ya, dan yang kedua adalah metode Smirnov-Kolmogorov. Uji Smirnov-Kolmogorov yang kedua. Jadi metode chi-square ini dia akan melihat nilai menguji nilai ekspektasi berdasarkan jenis distribusi tadi dengan nilai observasi atau nilai data kita. Jadi nilai data kita. Di mana rumusnya adalah sigma OF dikurang EF. Jadi OF itu adalah frekuensi yang terbaca di kelas, jadi frekuensi yang dari data-data kita. Kemudian EF itu adalah frekuensi yang diharapkan berdasarkan jenis distribusinya. Dan K itu nanti untuk menetapkan nilai kelas kita, banyaknya kelas tadi, karena kita melihatnya per kelas ya. Jadi ada nanti dibagi beberapa kelas, pembagian kelas itu nanti didasarkan pada nilai K, di mana nilai K itu berdasarkan jumlah data kita. K sama dengan 1 plus 3,3 log N, dan kemudian di dalam penentuan jadi syarat uji kita ini diterima, chi-square ini diterima, itu adalah harga Chi kuadrat itu harus lebih kecil dari nilai Chi kuadrat kritik. Di mana Chi kuadrat kritik ini sudah disediakan berdasarkan tabel nanti yang diambil berdasarkan nilai derajat nyata. Ya, nilai nyata itu adalah tingkat kesalahan yang kita perkirakan, yang kita yakini ya. Dan derajat kebebasan atau DK. Nah, alpha umumnya digunakan adalah sebesar 5%. DK itu rumusnya adalah K dikurang P plus 1. K itu adalah jumlah kelas, tadi yang kita dapatkan dengan rumus di bawah ini. Kemudian P itu adalah banyaknya parameter distribusi. Untuk log persen 3 itu ada 3 ya nilai P-nya, dan yang lain itu nilai P-nya 2.
Uji yang kedua yaitu uji Smirnov-Kolmogorov. Nah, uji Smirnov-Kolmogorov, jadi pengujiannya dilakukan dengan mencari nilai selisih probabilitas tiap varian X menurut distribusi empiris dan teoritik. Jadi kita tuh begini kira-kira mau lihat bahwa suatu besaran tertentu punya kita itu kan punya nilai probabilitas. Suatu besaran kita data hujan kita tadi itu punya nilai probabilitas. Nah, kita akan bandingkan dia dengan nilai probabilitas teoritik. Nah, perbandingan ini selisih antara probabilitas teoritik dengan nilai probabilitas yang kita perkirakan itu disebut sebagai delta ya, jadi selisih peluang tadi. Nah, selisih peluang ini berdasarkan uji Smirnov-Kolmogorov itu tidak boleh lebih besar dari delta kritik. Delta kritik ini nanti kita bisa tentukan nilainya berdasarkan tabel ya, atau bisa menggunakan suatu rumusan tertentu. Ya, peluang teoritis itu sama dengan 1 dikurang luas di bawah kurva normal sesuai dengan nilai FT. Bisa kita tentukan dengan tabel. Nanti saya akan tunjukkan ya. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana konsep penerapan dari uji-uji ini. Supaya kita langsung masuk saja kepada contoh. Ya, jadi misalnya ini adalah data ya, data hujan. Dengan cara annual maximum series, ada 24 data. Kita punya 24 data, mau kita lakukan analisis frekuensi. Langkah yang pertama, kita tidak pilih lagi ya, karena kita enggak, itu sudah pilihan data satu tahun. Langkah pertama adalah kita mengurutkan dulu data dari yang terbesar sampai kepada data yang terkecil. Saya ulangi, kita urutkan data yang terbesar sampai data terkecil. Kemudian kita hitung ya nilai pendekatan probabilitasnya, di mana probabilitas data kita adalah ya P itu sama dengan M per N plus 1. M per N plus 1, di mana M itu adalah nomor urut data, N itu adalah jumlah data. Jadi 4 ini misalnya 4% ini dapatnya dari mana? Dari 1 dibagi 25. Jadi M per N plus 1 ya. Jadi ini 1 dibagi 25, yang ini 2 dibagi 25, ini 3 dibagi 25 dan seterusnya. Jadi sehingga nilai probabilitas maksimum adalah 96%. Langkah yang kedua, kita hitung parameter statistik dasar. Cara perhitungannya nanti silakan saja menyesuaikan ya, karena yang penting tadi rumusnya sudah ada kan, rumus parameter statistik dasar, yaitu antara lain untuk menghitung nilai rata-rata, simpangan baku, koefisien kurtosis, skewness dan variansi. Ini hanya cara saja ya, cara menghitungnya saja. Nanti silakan, ini sudah ada, jadi ini untuk mempermudah memasukkan nilai-nilainya nanti ke dalam. Nah, setelah kita hitung nilai parameter statistik dasar, kita dapatkan nilai rata-rata 145,658, simpangan baku 68,225, skewness-nya 0,95, kemudian CK-nya 0,708 dan CV-nya 0,468. Kalau berdasarkan sifat parameter statistik, maka dapat ditentukan bahwa distribusinya adalah log persen 3. Karena ciri-cirinya nggak masuk ke tiga distribusi yang lain. Ini untuk pembelajaran aja, untuk mudah ya. Tapi bagusnya di dalam analisis semua jenis distribusi diuji. Nah, kemudian karena tadi pakai log persen 3, ya log persen 3
3 kita bisa menggunakan plotting garis teoritis ya. Jadi kita bisa menggunakan juga skala cara perhitungannya dengan cara distribusi normal, tetapi nanti plottingnya pakai log. Jadi adalah nilai XT sama dengan X rata-rata ditambah KT per S. Di mana nanti KT itulah faktor frekuensi, S itulah simpangan baku. Faktor frekuensi itu kita bisa dapatkan dari tabel. Nanti saya akan berikan tabelnya. Kemudian S itu adalah simpangan baku. Nah, untuk distribusi log persen 3, jadi kalau distribusi normal dia tuh garisnya lurus saja distribusinya. Tapi log persen 3 tuh dia lengkung, sehingga saya ambil 4 titik ya. Jadi saya mengambil 4 titik untuk menggambarkan garis teoritisnya. Itu saya ambil dari yang kecil, kemudian yang sedang, yang besar. Jadi ini kala ulang, ini adalah nilai KT berdasarkan tabel, kemudian masukkan ke dalam rumusan kita tadi. S kita sudah dapat dalam perhitungan sebelumnya, maka kita dapatkan XT-nya seperti ini. Nah, probabilitas itu adalah 1 per T. P sama dengan 1 per T. Jadi kita P 1 per T. Nah, kemudian kita data ini kita plotkan ke dalam kertas. Nah, data-data kita tadi kemudian kita akan plot ke dalam kertas probabilitas. Ini namanya kertas probabilitas. Kertas probabilitas itu menunjukkan hubungan antara data kita dan probabilitas kejadiannya. Nah, probabilitas ini dia dari 0 sampai 99% gitu ya. Kemudian yang di sini adalah data kita. Kalau misalnya hujan, berarti hujan dalam milimeter. Ini kalau untuk distribusi normal dia pakai skala normal, tetapi kalau untuk skala log kita pakai kalau untuk log persen 3, log normal kita pakai skala log. Nah, log itu misalnya di sini itu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100 ini, kemudian 200, 300, 400 sampai 1000. Nah, tadi kita punya 24 data. 24 data itu ada nilai hujannya sudah kita urutkan dari terbesar sampai terkecil. Kemudian juga sudah kita hitung nilai probabilitasnya. Nah, data-data itu kita plot. Jadi di sini nilai hujan 300 sekian tadi, saya lupa angkanya. Dan probabilitasnya adalah 4%. Kita plot. Kemudian yang berikutnya 200 sekian, nilai probabilitasnya 8%, dan seterusnya. Kita plot semuanya ke 24 data kita tadi. Dan selanjutnya kita tadi juga punya data ada 4 titik untuk menggambarkan garis teoritis yang sebelum ini saya jelaskan. Nah, itu juga diplot di sini karena nilai probabilitasnya dan nilai hujannya, kemudian kita plot ya ada 4 titik tadi. Nah, dari 4 titik ini kita tarik garis. Nah, ini garis ini disebut dengan garis teoritis. Garis teoritis untuk distribusi log persen 3. Nah, kemudian berdasarkan garis teoritis ini, nanti kita akan uji data-data kita ini terhadap garis teoritis ini. Uji pertama adalah uji Chi kuadrat. Chi kuadrat itu membagi data kita dalam beberapa kelas. Cara pembagian kelasnya tadi sudah ada rumusnya. Misal kita membaginya ke dalam 24 data ini, setelah kita hitung dapatlah 6 kelas misalnya. 6 kelas itu dibagi berdasarkan probabilitas. Katakan misalnya probabilitasnya 99%, maka dibagi 6. Jadi dari 0 sampai sekian ya, kelas pertama dan seterusnya. Dibagi ini contoh pembagian kelas. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, dan yang terakhir ke-6-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi dari 6 kelas ini kemudian kita hitung. Ya, kita hitung ya.
Kalau dia 6 kelas, kita ada 24 data, dan dibagi 6 kelas, berarti kita ekspektasinya 24 bagi 6 kan? Ekspektasinya berarti satu kelas tuh 4 data. Itu ekspektasi, harapan kita. Nah, kenyataannya kita hitung. Misalnya kelas pertama ada 1, 2, 3, 4. Masuk ya, 4. Benar. Kelas kedua ada 1, 2, 3, 4. Benar. Kelas ketiga ada 1, 2, 3, 4. Kelas keempat ternyata hanya ada 2, 1, 2. Dan kelas kelima ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kelas yang berikutnya ada 4 lagi. Nah, jadi ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, itu tuh caranya kita uh, hitung ya. Jadi kita hitung. Oke. Jadi ini kita mau menghitung uh, uji ya, dalam uji C kuadrat. Tadi kelas sudah kita hitung, kemudian ada DK ini karena log persen 3 pakai P-nya 3, jadi ini kelas 6 dikurang P ditambah 1, P-nya 3, berarti DK-nya 2. Alpha 0,05. Alpha sama DK itu untuk melihat nilai C kuadrat kritik. Yang berdasarkan nilai alfa dan deka, itu C kuadrat kritiknya adalah 5,991. Nah, kita hitung berapa C kuadrat kita. Jadi ini adalah pembagian kelas probabilitas tadi sesuai dengan digambarkan tadi itu. Jadi dari 0 sampai 16,67, dari 16,7 sampai 33 dan seterusnya. Harapan kita adalah karena 6 kelas kita berharap 4 data setiap kelas. Tapi ternyata setelah kita observasi tadi data kita ada yang memang 4, ada yang 2, ada yang 6. Nah, kemudian kita hitung EF dikurang OF. Ya, kalau dia sama nilainya EF dan OF, maka dia nilainya 0. Tapi yang lain itu misalnya di kelas keempat ada 2, di kelas kelima itu ada minus 2. Nah, kemudian kita kuadratkan dibagi dengan EF, dapatlah nilai total ya. Jadi dari total itu adalah nilai C kuadrat kritik kita. Jadi nilai C kuadrat kritik adalah sebesar 2. Syaratnya tadi adalah C kuadrat harus lebih kecil dari C kuadrat kritik. Jadi karena C kuadratnya 2, C kuadrat kritik kita 5,991, maka kesimpulannya jenis distribusi diterima. Langkah yang berikutnya adalah melakukan uji Smirnov-Kolmogorov. Uji Smirnov-Kolmogorov itu untuk melihat tadi penyimpangan antara probabilitas yang kita hitung tadi berdasarkan data. Jadi kan kita punya data tadi, kita hitung probabilitasnya, dan probabilitas teoritis. Nah, probabilitas teoritis itu ini ditarik berdasarkan garis teoritis. Ya, berdasarkan garis teoritis. Jadi setelah kita hitung nilai probabilitas kita tadi dan nilai probabilitas teoritis, ada selisih kan? Ini karena ini dalam persen, ini tidak dalam persen ya. Jadi ada selisih. Kemudian syaratnya adalah delta I maksimum harus lebih kecil dari delta kritik. Delta kritik itu kan berdasarkan juga jumlah data kita ya, jumlah data kita. Sehingga delta kritik itu berdasarkan tabel 0,274 dan delta maksimum kita ada di angka 0,11 di sini ya, yang paling besar. Nah, yang paling besar ini tidak boleh lebih besar dari delta kritik. Karena nilainya lebih kecil dari delta kritik, maka kesimpulan distribusinya diterima. Baik, demikianlah pengujiannya. Ini ada beberapa jenis kertas probabilitas ya. Ini untuk distribusi normal, di sini ya tidak ada skala log. Ini normal, sama seperti tadi.
gambar yang agak berbeda. Kemudian saya akan menunjukkan beberapa nanti, uh, saya akan lampirkan ya di dalam bersama dengan video ini, kertas apa tabel untuk menentukan faktor frekuensi, juga menentukan nilai apa C kuadrat kritik dan juga delta kritik ya berdasarkan uji Smirnov-Kolmogorov. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.